Baru dipasangkan, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri langsung meroket di ranking dunia BWF, mengancam dominasi ganda putra top dunia. Dunia bulu tangkis kembali dihebohkan oleh gebrakan pasangan ganda putra baru Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Performa konsisten yang mereka tunjukkan sejak pertama kali dipasangkan akhirnya mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka tidak hanya menjadi kuda hitam yang menakutkan, tetapi juga secara resmi meroket di papan peringkat dunia BWF, mengirimkan sinyal ancaman serius bagi para pemain top dunia. Ini adalah sebuah fenomena yang jarang terjadi dalam dunia bulu tangkis profesional. Meroket? Seberapa signifikan kenaikan peringkat mereka? Bukankah mereka baru dipasangkan beberapa bulan yang lalu? Rasanya baru kemarin kita mendengar mereka memulai debut di Japan Open 2025. Biasanya, butuh waktu bertahun-tahun bagi sebuah pasangan baru untuk bisa menembus jajaran elit dunia. Apa yang membuat mereka begitu istimewa hingga bisa melesat secepat ini? Ini bagian yang paling gilanya. Menurut rilis ranking dunia BWF pertanggal 28 Oktober 2025, Fajar dan Fikri berhasil naik 8 tingkat sekaligus. Kini, mereka resmi menempati peringkat ke-17 dunia. Sebuah loncatan yang sangat drastis dan menunjukkan betapa berbahayanya pasangan ini. Mereka benar-benar mendobrak semua prediksi dan ekspektasi. Peringkat ke-17 dunia hanya dalam beberapa bulan. Itu pencapaian yang fenomenal. Apa yang menjadi pemicu utama dari loncatan peringkat yang luar biasa ini? Pasti ada serangkaian hasil turnamen yang sangat impresif di baliknya. Tidak mungkin mereka bisa naik begitu tinggi tanpa mengalahkan pemain-pemain unggulan. Tentu saja, kunci utamanya adalah keberhasilan mereka menembus partai final di ajang French Open 2025. Meskipun mereka harus puas menjadi runner-up setelah pertarungan sengit melawan pasangan Korea, Kim Won-ho dan Seo Sung-jae, hasil tersebut sudah lebih dari cukup untuk mendongkrak poin mereka secara signifikan. Ingat, French Open adalah turnamen elit kategori Super 750, poin yang ditawarkan sangat besar. Benar juga. Mencapai final di turnamen sekelas Super 750 adalah prestasi yang luar biasa bagi pasangan manapun, apalagi bagi pasangan yang baru seumur jagung. Tapi, bukankah ini bukan satu-satunya final yang mereka capai belakangan ini? Sepertinya nama mereka selalu muncul di babak-babak akhir turnamen besar. Kamu benar sekali. Ini adalah final ketiga bagi Fajar dan Fikri hanya dalam 2 bulan terakhir. Sebuah catatan yang menunjukkan konsistensi tingkat dewa. Sebelumnya, mereka juga berhasil mencapai partai puncak di Korea Open dan Denmark Open. Meskipun di 3 turnamen tersebut, mereka belum berhasil membawa pulang gelar juara, konsistensi menembus final sudah menjadi bukti kekuatan mental dan kualitas permainan mereka. 3 final dalam 2 bulan, ini benar-benar gila. Grafik performa mereka benar-benar menanjak secara eksponensial sejak pertama kali dipasangkan pada pertengahan bulan Juli. Tapi, dari semua pencapaian itu, apa yang menjadi hasil terbaik mereka sejauh ini? Pasti ada satu turnamen di mana mereka berhasil mengalahkan semua lawan dan berdiri di podium tertinggi. Tentu saja, puncak penampilan mereka sejauh ini adalah saat mereka berhasil menjuarai China Open 2025. Itu bukan turnamen sembarangan, melainkan turnamen kategori Super 1000, level tertinggi dalam sirkuit BWF. Kemenangan di China Open itulah yang menjadi fondasi utama dari meroketnya kepercayaan diri dan peringkat mereka di level dunia. Juara Super 1000, sekarang semuanya masuk akal. Pasangan ini bukan hanya konsisten, tetapi juga sudah terbukti mampu menjadi juara di level tertinggi. Lalu, apa target mereka selanjutnya? Dengan peringkat yang sudah begitu tinggi, apakah ada peluang bagi mereka untuk terus memperbaiki posisi dalam waktu dekat? Peluang itu tidak hanya terbuka, tetapi terbuka sangat lebar. Saat ini, Fajar dan Fikri tengah bersiap untuk melanjutkan perjuangan mereka di Hilo Open 2025. Ini adalah turnamen kategori Super 500 yang akan berlangsung dari tanggal 28 Oktober hingga 2 November. Jika mereka bisa kembali meraih hasil maksimal di sini, bukan tidak mungkin peringkat mereka akan kembali melesat. Hilo Open menjadi panggung selanjutnya bagi mereka untuk unjuk gigi.
Dengan status sebagai finalis di 3 turnamen besar sebelumnya, mereka pasti akan datang dengan status unggulan dan menjadi salah satu pasangan yang paling diwaspadai. Ini adalah kesempatan emas untuk menambah koleksi gelar dan, tentu saja, poin peringkat yang sangat berharga. Betul sekali, setiap kemenangan akan sangat berarti untuk terus mendongkrak posisi mereka. Target jangka pendek mereka pastinya adalah menembus jajaran 10 besar dunia, sebuah pencapaian yang akan semakin mengukuhkan status mereka sebagai salah satu ganda putra elit dunia. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin kita akan melihat mereka bersaing untuk memperebutkan peringkat 1 dunia. Pelatih ganda putra Indonesia belum puas meski Fajar Fikri jadi runner-up di 2 turnamen besar Eropa. Wah, gengs! Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Arianto, ternyata masih belum puas dengan penampilan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Fikri. Loh, padahal mereka kan baru saja jadi runner-up di Denmark Open dan French Open 2025. Bukannya itu hasil yang lumayan bagus? Iya, memang secara pencapaian bagus. Tapi menurut Antonius, target sebenarnya adalah juara, bukan runner-up. Jadi meski 2 kali jadi runner-up, pelatih masih menginginkan lebih? Wah, standar yang tinggi sekali nih. Betul banget. Antonius bilang, dari penampilan Fajar Fikri di turnamen Denmark dan French Open cukup baik. Memang dari pencapaian hasilnya runner-up, kami masih belum puas. Target pasti maunya juara. Tapi tunggu dulu, kan mereka baru dipasangkan dalam 6 turnamen terakhir. Pasti butuh waktu untuk adaptasi dong. Nah, itu dia. Antonius mengakui bahwa pasangan baru ini memang butuh proses. Tapi dia sudah melihat progres positif dalam kerjasama dan strategi permainan mereka. Jadi, apa yang masih perlu ditingkatkan menurut pelatih? Menurut Antonius, ada 3 aspek utama. Strength atau kekuatan, power endurance atau daya tahan kekuatan, dan speed atau kecepatan. Wah, berarti secara fisik masih ada ruang untuk improvement ya, apalagi di sektor ganda putra yang sangat mengandalkan kecepatan dan daya tahan. Benar sekali. Antonius menjelaskan bahwa aspek fisik dan daya tahan menjadi faktor kritis, terutama dalam jadwal turnamen padat di Eropa. Jadi, meski belum puas, pelatih tetap optimis dengan perkembangan Fajar Fikri. Tentu, Antonius bilang saat ini sudah bertambah. Nanti kemampuan mereka saat menyerang pasti bisa lebih baik dari saat sekarang ini. Nah, sekarang mereka punya target baru nih di Hilo Open 2025. Apa harapan pelatih untuk turnamen terakhir di Tour Eropa ini? Antonius berharap Fajar Fikri bisa menutup rangkaian Tour Eropa dengan hasil maksimal di Hilo Open. Dia ingin mereka mendapatkan hasil terbaik. Tapi tunggu, pelatih tidak hanya fokus pada Fajar Fikri saja. Bagaimana dengan pasangan ganda putra lainnya? Oh iya, Antonius juga memberikan perhatian khusus kepada 2 pasangan lainnya, Rian, Rahmat, dan Leo Bagas. Apa harapannya untuk kedua pasangan tersebut? Dia berharap mereka bisa tampil lebih konsisten dan mengurangi kesalahan sendiri dalam permainan. Jadi secara keseluruhan, pelatih ingin semua pasangan ganda putra Indonesia meningkatkan performa mereka. Betul, Antonius ingin melihat konsistensi yang lebih baik dari semua pasangannya, terutama dalam menghadapi tekanan turnamen besar. Jadi kalau dilihat dari perkembangan Fajar Fikri, sebenarnya sudah cukup signifikan ya, dari baru dipasangkan sampai bisa jadi runner-up di 2 turnamen Super Series. Iya, progresnya memang positif, tapi seperti kata Antonius, target tertinggi adalah juara, bukan sekedar runner-up. Jadi di Hilo Open mendatang, ekspektasi pelatih sangat tinggi ya. Dia ingin Fajar Fikri meraih gelar juara. Tepat sekali, ini menjadi tantangan besar bagi Fajar Fikri untuk membuktikan bahwa mereka bisa naik level dari runner-up menjadi juara. Apakah tekanan ini justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka? Pasti, tekanan dari pelatih sebenarnya adalah bentuk kepercayaan bahwa mereka mampu mencapai level yang lebih tinggi. Jadi kita bisa berharap penampilan spektakuler dari Fajar Fikri di Hilo Open nanti. Semoga saja, dengan persiapan
persiapan yang matang dan perbaikan di aspek fisik, mereka punya peluang besar untuk meraih juara. Selain Fajar Fikri, bagaimana dengan prospek pasangan ganda putra Indonesia lainnya di kancah internasional? Menurut Antonius, semua pasangan memiliki potensi yang besar. Yang penting adalah konsistensi dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Jadi secara keseluruhan, masa depan ganda putra Indonesia cukup cerah ya? Tentu, dengan pembinaan yang tepat dan mental juara, ganda putra Indonesia bisa bersaing di level tertinggi dunia. Kembali ke Fajar Fikri, apa kira-kira kunci sukses mereka di Hilo Open nanti? Menurut analisis Antonius, kuncinya ada di peningkatan strength, power endurance, dan speed. Ketiga aspek ini akan menentukan kualitas serangan mereka. Jadi secara teknis, mereka perlu meningkatkan kemampuan fisik untuk mendukung permainan ofensif yang lebih mematikan. Benar, daya tahan yang baik akan memungkinkan mereka bermain konsisten dari awal sampai akhir pertandingan. Apakah ada perubahan strategi khusus yang direncanakan pelatih untuk Hilo Open? Antonius tidak menyebutkan perubahan strategi spesifik, tapi dia menekankan pada penguatan fundamental permainan. Jadi fokusnya adalah pada penyempurnaan dasar-dasar permainan ganda putra. Ya, terutama dalam hal kerjasama, komunikasi, dan efisiensi gerakan di lapangan. Dengan persiapan seperti ini, sepertinya Fajar Fikri siap memberikan kejutan di Hilo Open. Kita tunggu saja penampilan mereka. Semoga bisa membawa pulang gelar juara yang diidam-idamkan pelatih. Jadi intinya, meski sudah mencapai hasil yang bagus, standar pelatih Indonesia sangat tinggi ya. Betul sekali. Ini menunjukkan mental juara yang ingin dibangun oleh pelatih bagi atlet-atletnya. Bagus sekali. Dengan standar tinggi seperti ini, pasti akan mendorong atlet untuk terus berimprovisasi. Jadi, mari kita dukung Fajar Fikri dan semua ganda putra Indonesia di Hilo Open mendatang.